Soal nomor 6. Dan untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Jadi ditonton terlebih dahulu ya adik-adik. Untuk soal nomor 6, hasil dari 2/1/2 dikalikan dengan 1/3 dibagi 1/2/8 adalah titik. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini kebetulan ada pecahan campuran ya. Ada 2, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya kita tulis terlebih dahulu untuk penyebutnya yaitu sama 2, kemudian 2 kita kalikan dengan 2, itu hasilnya 4. 4 kemudian kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 5. Kita gunakan sebagai pembilangnya. Jadi untuk pecahan biasanya yaitu 5/2. Kemudian untuk tandanya di sini adalah perkalian, kita tulis kembali di sini dikali. Kemudian ini 1/3 karena sudah pecahan biasa, maka dari itu tidak perlu kita ubah ya, masih tetap sama 1/3. Kemudian tandanya yaitu pembagian kita tulis kembali, lalu kita ubah pecahan campuran 1/2/8 menjadi pecahan biasa. Kita tulis terlebih dahulu untuk penyebutnya yaitu 8, kemudian 8 kita kalikan dengan 1 hasilnya 8, kemudian 8 ditambahkan dengan 2 itu adalah 10. Kita gunakan untuk pembilangnya. Nah, setelah menjadi pecahan biasa semua, maka barulah kita hitung. Ingat adik-adik, di sini ada pembagian pecahan. Ketika terdapat pembagian pecahan, cara mengerjakannya adalah kita ubah tanda pembaginya menjadi perkalian. Kemudian kita balik pembilangnya menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. 5/2, Kak Evan tulis kembali di sini 5/2. Kemudian tanda di sini perkalian masih tetap sama, kita kalikan. Lalu untuk 1/3 ini Kak Evan juga tulis kembali masih tetap sama. Kemudian di sini tanda pembaginya kita ubah menjadi perkalian. Setelah diubah barulah kita balik untuk penyebutnya 8 menjadi pembilang di sini. Kemudian untuk pembilangnya menjadi penyebut. Kak Evan tulis di sini. Jadi hasilnya yaitu 8/10. Setelah seperti ini, barulah kita hitung semuanya. Ada 2, bisa kita sederhanakan dengan 8. Maka dari itu Kak Evan coret 8 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah 1. Ini sudah hilang ya. Artinya kita abaikan saja. Kemudian ada 5 kita coret dengan 10 kita coret. 5 dibagikan dengan 5 hasilnya 1. Kemudian 10 dibagikan dengan 5 hasilnya adalah 2. Berarti ini sudah hilang, tidak perlu kita hiraukan. Lalu 1 kita langsung kalikan 4, hasilnya adalah 4. Kemudian 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. 4/6 bisa kita sederhanakan lagi, tinggal dibagikan dengan 2. 4 dibagikan dengan 2 hasilnya 2. Kemudian 6 dibagikan dengan 2 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya ada di pilihan A, yaitu 2/3. Soal nomor 7, urutan pecahan dari yang terkecil adalah titik. Nah adik-adik, untuk mengerjakan soal seperti ini, Kak Evan mempunyai tips agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Ketika kamu disuruh mengurutkan pecahan, ya, kemudian di sini dengan berbagai macam bilangan, ada persen, kemudian ada pecahan,
ada desimal dan ada pecahan campuran. Caranya adalah kita ubah semuanya menjadi persen atau per 100. Nah, berarti kita ubah terlebih dahulu yang belum berbentuk persen. Di sini kita lihat untuk pilihan A terlebih dahulu ya adik-adik, ada 30%. Sudah berbentuk persen, maka dari itu kita tulis saja di sini 30%. Tidak perlu diubah lagi. Kemudian untuk bilangan kedua adalah pecahan, yaitu 1/8. Ini masih pecahan, maka dari itu kita ubah menjadi persen. Caranya adalah kita ubah untuk penyebutnya, yaitu 8, biar menjadi 100. Caranya 8 dikalikan berapa biar hasilnya adalah 100. Nah, ketemu 8 dikalikan dengan 12,5. Maka dari itu 1 pembilangnya kita kalikan dengan 12,5. Kemudian 8-nya juga kita kalikan dengan 12,5. 8 kalikan dengan 12,5 adalah 100. 1 dikalikan dengan 12,5 hasilnya adalah 12,5. Setelah penyebutnya 100, maka langsung diubah saja menjadi persen, berarti 12,5%. Kemudian kita ubah 2/5 menjadi persen. Caranya masih tetap sama, ubah untuk penyebutnya, yaitu di sini 5 menjadi per 100. 5 kalikan berapa biar hasilnya 100? Ketemu adalah 5 dikalikan dengan 20. Maka 2 kalikan dengan 20, 5 juga kalikan dengan 20. 5 dikalikan dengan 20 adalah 100, 2 dikalikan dengan 20, hasilnya adalah 40. Setelah penyebutnya 100, maka langsung diubah menjadi persen, yaitu 40%. Lalu, bilangan berikutnya di sini berbentuk desimal, yaitu 0,45. Nah, 0,45 kita jadikan persen. Ketika desimal diubah menjadikan persen, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan. Untuk mengubah desimal menjadi pecahan, kita lihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma ini ada 2 angka, yaitu angka 4 dan angka 5. Berarti untuk penyebutnya ini sudah 100. Karena 100 nolnya 2 sama angka di belakang koma yaitu juga 2, 4 dan 5. Nah, untuk pembilangnya adalah 45. Jadi ini langsung bisa kita ubah menjadi persen, yaitu 45%. Kemudian satu lagi yaitu 1/2. Ini pecahan campuran, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Di sini ya, karena ini sudah tidak muat, maka dari itu Kak Evan untuk pengerjaannya di sebelah sini. 1/2 kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, yaitu kita tulis penyebutnya 2, kemudian 2 kita kalikan dengan 1 adalah 2, kemudian 2 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 3. Nah, pecahan biasanya ketemu 3/2. Kemudian kita ubah menjadikan persen dengan cara mengubah penyebutnya 2 menjadi 100. 2 dikalikan berapa biar hasilnya 100? Ketemu adalah 50. Maka dari itu 3 kalikan 50, 2 juga dikalikan dengan 50. 3 dikalikan dengan 50 hasilnya adalah 150. Kemudian 2 dikalikan 50 hasilnya adalah 100. Setelah penyebutnya 100 maka langsung diubah menjadi persen, ketemu 150%. Setelah semuanya menjadi bentuk persen, bisa kita lihat adik-adik, yang besar mana, yang kecil mana. Nah, di sini yang diminta adalah dari yang terkecil. Maka dari itu yang paling kecil itu adalah di 1
per 8 karena ini adalah 12,5. Berarti 1 per 8 ini menjadi yang pertama. Di sini Kak Evan tandai dengan nomor 1. Kemudian setelah 1 per 8 adalah 30%. Di sini adalah yang kedua. Lalu setelah 30% adalah 2 per 5. Karena 2 per 5 ini sama dengan 40%. Berarti ini yang ketiga. Nah, bisa kita lihat untuk 1 per 8, kemudian 30%, dan 2 per 5 ada di pilihan B. Soal nomor 8, Nina akan menggambar sebuah tugu yang tingginya 15 meter. Jika ia akan menggambar dengan skala 1:50, tinggi gambar tugu buatan Nina adalah titik. Nah, adik-adik, ini termasuk dalam materi skala. Yang diketahui adalah tinggi dari tugu yaitu 15 meter. Ini berarti adalah JS atau jarak sesungguhnya. Di sini Kak Evan tulis 15 meter. Karena pada pilihan A sampai pilihan D yaitu satuannya adalah cm, 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 dan cm, maka meter ini kita ubah menjadi terlebih dahulu dalam bentuk sentimeter. 15 meter ke sentimeter, meter diubah menjadi sentimeter, turunnya 2 kali, berarti kita kalikan 100, 15 kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 1500 cm. Kemudian untuk skalanya adalah 1:50. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tinggi gambar tugu buatan Nina. Berarti yang menjadi pertanyaan adalah jarak pada gambar atau jarak pada peta. Untuk rumus dari JP sendiri adalah JP sama dengan S atau skala, kita kalikan dengan JS atau jarak sesungguhnya. Skala di sini adalah 1:50, kemudian kita kalikan dengan jarak sesungguhnya, yaitu JS di sini adalah 1500 karena tadi satuannya sudah diubah menjadi cm. Di sini ada 0, kita coret 1, kita hilangkan 1, kemudian 5 dengan 15 kita coret juga. 5 dibagi 5 adalah 1, 15 dibagikan 5 adalah 3. Berarti 1 kalikan 30, hasilnya adalah 30. Jawabannya ada di pilihan C, 30 cm. Soal nomor 9, perbandingan usia ibu dan ayah Farel adalah 4:5. Jika usia ibu Farel 36 tahun, usia ayah Farel adalah titik. Adik-adik, ini materi yang baru kamu pelajari di semester 1, yaitu tentang perbandingan. Di sini yang diketahui adalah perbandingan usia ibu dan ayah adalah 4:5. 4 ini adalah usia ibu, Kak Evan beri tanda dengan huruf I. Kemudian 5 ini adalah usia ayah, Kak Evan beri tanda dengan huruf A. Nah, usia ibu adalah 36 tahun. Yang menjadi pertanyaan, usia dari ayah Farel berapa? Ingat adik-adik, di dalam perbandingan yang menjadi pertanyaan, rasio perbandingannya ada di atas. Nah, di sini usia ayah berarti ayah memiliki perbandingan atau rasio 5. Berarti kita tulis dulu 5/4. Di sini 4 adalah rasio perbandingan dari usia ibu. Kemudian kita kalikan dengan 36. Nah, 4 kita bisa coret dengan 36. 4 dibagi 4 adalah 1. 36 dibagikan dengan 4, hasilnya adalah 9. 5 kita kalikan dengan 9, hasilnya yaitu 45. Jadi untuk usianya ayah
adalah 45 tahun, ada di pilihan D. Nomor 10, hasil dari 975 ditambah negatif 428 dikurangi negatif 360 adalah titik. Adik-adik, untuk nomor 10 ini adalah termasuk materi dari bilbul atau bilangan bulat. Ingat tidak nih adik-adik untuk materi bilangan bulat? Kita hitung pertama kali yaitu 975, kemudian ditambah negatif 428. Di sini Kak Evan tulis lagi ya. Positif 975 ditambah dengan negatif 428. Dilihat adik-adik, ini adalah positif, ini adalah negatif. Ketika positif bertemu dengan negatif, kita lihat mana yang lebih besar. Di sini positifnya adalah 975 dan negatifnya adalah 400. Maka yang paling besar itu adalah positifnya. Jadi dapat dipastikan ini nanti hasilnya adalah positif. Caranya berarti 975 kita kurangkan dengan 428. Nah, hasilnya adalah positif 547. Kemudian setelah ini barulah kita kurangi dengan negatif 360. Adik-adik diingat di sini ada tanda pengurangan, kemudian ketemu dengan negatif, maka kita pertemukan. Nah, setelah pertemukan, kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi cara menghitungnya 547 ditambah dengan 360. Itu hasilnya adalah 907. Jawabannya ada di pilihan D.